warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Huda, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Biasanya dipanggil Huda. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa, Mbak? Mbak Lia. Kegiatan saya di sini akan melakukan penyuluhan mengenai tanda bahaya pada masa nifas. Untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan semua. Langsung saya kasih waktu, Mbak. Kalau seandainya tidak kurang paham atau belum paham bisa ditanyakan. Untuk nanti waktunya kurang lebih 30-15 menit. Oke. Gimana, sudah bersedia? Iya, siap. Kita mulai ya, Mbak. Iya. Sebelumnya apa yang sudah dimaksud masa nifas sudah tahu atau belum? Sedikit mengerti tapi kurang jelas. Kalau begitu saya jelaskan, masa nifas adalah masa yang lahirnya plasenta atau kembalinya alat-alat kandungan seperti semula sebelum hamil. Biasanya dalam waktu 6 minggu atau 42 hari. Iya. Untuk selanjutnya, tanda gejalanya ada 6. Yang pertama, pendarahan pasca persalinan. Untuk pasca persalinan ini pendarahan yang lebih dari 300-400 ml dalam waktu 24 jam. Perdarahan pasca persalinan dibagi ada 2. Yang pertama primer sama sekunder. Yang primer yang terjadi dalam 24 jam setelah lahiran. Untuk penyebabnya biasanya antonioteria atau rusaknya jalan lahiran, robeknya jalan lahiran. Untuk yang primer yang terjadi dalam 24 jam setelah lahiran, untuk penyebabnya adalah robeknya jalan lahiran. Untuk tanda gejalanya biasanya terjadi pada jarak lahiran yang kurang dari 2 tahun atau jalan lahiran yang melakukan tindakan. Untuk penanganannya, kalau seandainya terjadi pendarahan yang berlebihan atau tiba-tiba, segera menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Yang kedua, lokea berbau busuk. Untuk lokea berbau busuk yaitu cairan yang dikeluarkan oleh uteri melalui vagina. Untuk lokeanya sendiri, yang pertama lokea arba, yaitu lokea yang berisi darah segar dan sisa-sisa selaput plasenta. Untuk yang kedua, lokea sanguinolenta, yaitu yang berwarna merah kekuningan yang berisi lendir pada hari ke-3 sampai hari ke-7 pasca persalinan. Untuk yang lokea serosa, yaitu lokea yang warnanya kuning tidak berdarah lagi pada hari ke-7 sampai ke hari 14. Untuk yang lokea alba, yaitu lokea yang berwarna putih, untuk waktunya itu 2 minggu setelah lahiran. Untuk tanda gejalanya biasanya terdapat bau busuk, kemudian ada pendarahan. Untuk penanganannya bisa langsung merawat vagina. Cara penanganannya. Untuk selanjutnya, subinvolus uterus atau sering disebut dengan pengecilan rahim yang terganggu. Involus uterus sendiri adalah kondisi uterus yang mengecil oleh kontraksi rahim yang awalnya 100 gram menjadi setelah persalinan menjadi 400-600 mg. Kalau uterus terganggu atau penyempitan terganggu tidak dengan baik, itu disebut dengan subinvolus uterus. Biasanya tanda gejalanya itu ada bau, terdapat lokea dan berbau busuk, kemudian uterus lembek dan besar, fundus masih tinggi. Untuk penanganannya segera menuju ke rumah sakit supaya untuk mendapatkan pertolongan. Untuk yang selanjutnya ada nyeri pada panggul. Untuk tanda gejalanya biasanya demam, kemudian ada nyeri tekan di bagian bawah perut, kemudian disertai suhu tinggi antara 38 ke atas. Untuk penanganannya, lakukan berbaring
atau kalau seandainya nyeri tidak kunjung hilang, bisa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau pengobatan. Untuk yang selanjutnya, pusing dan lemas yang berlebihan. Ini contohnya gambarnya. Biasanya disebabkan oleh tekanan darah yang rendah atau anemia, atau bisa jadi kurang istirahat. Untuk tanda gejalanya biasanya terjadi sakit kepala yang sangat berat di kepala atau di sisi kepala. Untuk yang kedua, rasa sakit kepala disertai rasa mual dan muntah. Untuk penanganannya, lakukan istirahat, jangan lupa minum air 3 liter per hari, dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi supaya untuk mendapatkan protein, vitamin, dan mineral. Untuk selanjutnya, suhu tubuh tinggi. Suhu tubuh tinggi dialami 2 hari setelah melahirkan atau terjadi infeksi pada nifas. Tanda gejalanya biasanya suhu tinggi di atas 38 derajat Celcius. Untuk penanganannya bisa dikompres dengan air hangat dan jangan lupa minum air yang lebih banyak. Untuk selanjutnya, yang terakhir atau selanjutnya yaitu penyulitan dalam menyusui. Untuk mencegah terjadinya penyulitan dari awal kehamilan untuk melancar ASI biasanya harus dilakukan dengan memijat untuk menghilangkan kerak yang ada di duktus. Biasanya ada beberapa tanda. Yang pertama, bendungan ASI. Bendungan ASI penyebabnya itu kayak kelainan puting susu, kemudian penyempitan duktus atau tertutupnya duktus. Kemudian untuk penyebabnya itu pada hari ketiga sampai hari kelima, biasanya itu keras dan kayak nyeri gitu. Untuk yang kedua, mastitis, itu kayak kemerahan pada payudara. Itu biasanya tanda gejalanya itu memerah dan besar, bengkak. Untuk penanganannya itu bisa dikompres dengan air dingin dan bisa dilakukan untuk menyusui sesering mungkin. Untuk yang terakhir itu ada asis susu, itu yaitu kayak akibat meningitis mastitis yang tidak terobati, itu bisa menyebabkan useus susu. Untuk penanganannya kurang lebih sama dengan mastitis. Terima kasih. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Ada sih Mas. Apa? Kan terkadang ada ibu yang menyusui anaknya tapi hanya sulit untuk minum khususnya ibunya menyusu. Ya. Lalu itu cara mengatasinya gimana? Ya, kita atur posisi, untuk posisi bayinya itu yang lebih aman. Kemudian kita kasih perlahan-lahan. Gimana? Kalau untuk memperlancar ASI-nya? Sebelum hamil kan tadi sudah dijelaskan, itu kan biasanya sebelum hamil besar atau sebelum menuju ke persalinan itu dianjurkan dengan memijat supaya duktusnya tidak tertutup oleh kotoran-kotoran atau kerak-kerak. Oh iya, sudah Mas. Gimana, sudah ya Mbak? Sudah. Kalau begitu ini ada leaflet, bisa dibaca untuk menambah wawasan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.